Pernahkah engkau mendengar kisah tentang seseorang yang meninggal, bukan karena sakit, bukan karena pedang, tapi karena cinta kepada Allah? Inilah kisah yang terjadi di Baghdad pada masa ketika hati para pecinta ilahi masih menyala seperti bara yang tak pernah padam. Hari itu di sebuah masjid di kota Baghdad, orang-orang berduyun-duyun datang menghadiri pengajian seorang sufi agung, Abu Bakar Ash-Shibli rahimahullah, murid Junaid al-Baghdad, sang imam para arif billah. Wajah Shibli bersinar tenang. Suaranya lembut namun penuh wibawa. Ia tidak berbicara tentang dunia, bukan pula tentang kekuasaan, tetapi tentang rindu. Rindu yang paling murni, kerinduan ruh kepada Allah. Beliau berkata, "Wahai saudara-saudaraku, ruh kita berasal dari sisi Allah. Ia bagaikan burung yang dirindukan sang langit. Dunia hanyalah sangkar sementara, dan ketika Allah memanggil, ruh yang sejati takkan menolak panggilan itu." Suasana majelis berubah hening. Beberapa jamaah menunduk meneteskan air mata. Namun, seorang pemuda di antara mereka duduk di barisan depan, tampak menggigil. Matanya berkaca-kaca, dadanya bergetar kuat. Shibli melanjutkan, Ada hamba-hamba yang jika disebut nama Allah, ruhnya gemetar. Bila mendengar ayatnya, jiwanya melayang. Bila rindunya memuncak, maka ia tak lagi ingin hidup di dunia ini. Tiba-tiba pemuda itu menjerit. Satu jeritan yang bukan karena sakit, tetapi karena rindu yang menyesakkan dada. Ia menatap ke arah Shibli lalu menunduk dan jatuh tak sadarkan diri. Orang-orang bergegas mendekat, namun pemuda itu telah tiada. Ruhnya telah kembali kepada kekasih yang ia rindukan. Kabar itu menyebar cepat. Saudara-saudara pemuda itu marah. Mereka datang kepada Amirul Mukminin, menuduh Shibli telah membunuh pemuda tersebut dengan kata-katanya. Sultan memanggil Shibli dan bertanya dengan nada keras, "Apa yang telah engkau katakan hingga pemuda itu mati?" Dengan wajah tenang dan mata basah, Shibli menjawab, Wahai Amirul Mukminin, aku hanya berbicara tentang ruh yang menangis karena rindu kepada Tuhannya. Lalu, ketika Allah memanggil, ia pun memenuhi panggilan itu. Maka, jika ia pergi kepada kekasihnya, apa dosaku? Keheningan panjang memenuhi ruangan. Kata-kata itu menembus hati sang sultan. Air matanya menetes, bahunya bergetar. Ia berkata lirih kepada pengawal, "Lepaskan Shibli. Ia tidak bersalah. Pemuda itu tidak mati. Ia dipanggil oleh kekasihnya." Setelah dibebaskan, Shibli berjalan keluar istana dengan langkah pelan. Orang-orang menatapnya dengan takjub. Ia menengadahkan wajah ke langit Baghdad yang cerah, lalu berbisik pelan. Ya Allah, jadikanlah kami di antara orang-orang yang Engkau panggil bukan karena dosa, tetapi karena rindu. Dan malam itu dia antara lantunan zikir para muridnya, Shibli menatap bintang-bintang yang berkelip. Ia tahu, di sisi Allah kini ada satu ruh muda yang telah memenuhi panggilan cinta paling suci. Wahai saudaraku, rindu kepada Allah bukan sekadar air mata di sajadah. Ia adalah api yang membakar dunia dari hati, hingga tak tersisa kecuali cinta. Mungkin kita belum sekuat pemuda itu, tapi hari ini, mari kita mulai dengan satu langkah. Ingat Allah dengan sepenuh hati, karena siapa tahu, dari rindu kecil itulah Allah akan memanggil kita dengan panggilan lembut. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai. Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28.